Bolehkah nonton di bioskop? Yang pertama. Jawabannya kenapa harus nonton di bioskop? Kalau gini Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu mau melakukan satu perbuatan yang ada indikasi dosa, nonton itu ada indikasi dosa nggak? Ada. Cerita bohong, melihat aurat orang lain, gitu kan? Banyak hal yang masuk di situ. Banyak sekali bahasan. Ada masalah musik, ada masalah macam-macam lah, yang memang bahasan ada indikasi dosa. Berarti kan ada dosanya ya. Pertanyaannya, kalau ada perbuatan yang bisa mengajak kita pada indikasi dosa dan kita digoda syaitan, syaitan manusia atau syaitan jin untuk menjerumuskan kita di situ. Bentar Bu ya, Bu sebentar maaf, supaya nggak bentrok suaranya. Kalau ada godaan seperti ini, tanya, kenapa kalau saya tidak lakukan? Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya ini, kenapa? Nggak apa-apa. Mata kita nggak buta, tangan kita nggak putus, nggak ada sesuatu apa-apa. Kalau ada godaan syaitan untuk berbuat dosa, tanya, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Nggak ada apa-apa. Justru yang kita harus bertanya, kalau amal soleh, kenapa saya tidak lakukan? Itu yang perlu. Kenapa saya tidak sholat malam? Kenapa saya tidak sholat duha? Kenapa saya tidak tutup aurat? Itu harus kita bertanya. Karena itu kepatuhan. Tapi kalau kemaksiatan, tanya pada diri kita. Kalau saya tidak lakukan, kenapa sih? Nggak ada masalah. Kita kalau nggak mencuri, nggak ada masalah. Kita kalau nggak dusta, malah lebih baik. Malah lebih baik. Sama halnya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau ada yang sudah memang kebiasaannya, mungkin masih berat kadang-kadang awalnya, tapi saya menyampaikan dan direnungi. Saya bukan mengatakan Anda harus pasti nerima. Renungin gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kita manusia punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, dan ketiga anggota tubuh ini connect dengan hati, dan hati ini rajanya tubuh. Dia, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada gumpalan darah. Kalau dia baik, baik semua tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk semua. Yang paling connect dengan hati kita, jantung kita, adalah mata, kuping, dan lisan. Kita kalau nonton sesuatu, mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita memuji. Ya gitu. Ini connect semua dengan hati. Bohong orang nonton 2 jam nggak terpengaruh. Gimana caranya? Sedih ya sedih, senang ya senang. Dusta ya kita juga dusta akhirnya. Karena kita menceritakan cerita dusta itu kepada teman-teman kita. Jadi pelajaran hidup, gitu kan? Cerita tentang rumah tangga selingkuh lah, cerita tentang rumah tangga inilah, cerita tentang masalah-masalah, semua itu dusta. Atau khayalan, gitu kan? Film-film Spiderman, Batman ini semua kan khayalan, nggak ada sesuatu. Berpengaruh kepada kejiwaan, berpengaruh pada kejiwaan. Jangan rusak fitrah keimanan, karena makin sering kita melakukan perbuatan yang salah, maka makin ada tameng dalam hati. Ini berbahaya. Coba Bapak Ibu tinggalkan hal-hal yang terbuka pintu dosa. Saya pernah kasih contoh kan. Orang buat dosa itu seperti dalam dirinya, ibaratnya seperti sebuah ruangan itu jebol temboknya. Masuk angin, masuk air, masuk hewan-hewan, semua bisa terbuka. Bapak Ibu punya 2 cara untuk selamat dari dingin, serangga dan semuanya. Yang pertama ini yang banyak orang lakukan, pakai selimut. Ambil selimut pakai. Aman, aman, tapi cuma kecil ruang lingkupnya. Masih bisa masuk hujan, masih masuk serangga, kita ketiduran, tersingkap sedikit selimutnya, digigit oleh serangga-serangga itu. Ini cara yang paling banyak orang lakukan. Gak apa-apa deh saya berteman sama orang itu, gak apa-apa deh saya nonton sedikit, gak apa-apa deh saya begini. Sama dengan tembok yang lagi jebol tuh, dalam dirinya lagi dibuka sama dia, dan dia cuma pakai selimut, gitu kan? Ini berbahaya, sangat riskan. Ini yang banyak orang lakukan. Cara yang terbaik, beli batu bata, pakai semen, tutup tembok itu. Tutup, selesai. Kita nggak pakai selimut, pakai baju biasa, aman. Memang hijrah, emang tutup tuh pintu maksiat. Nggak bisa, nggak. Baru ibu akan rasakan ketenangan tuh, baru bisa. Nggak bisa rasakan kenikmatan iman kalau kita masih buka pintu dosa. Kalau ada di antara Anda hadir sini sholatnya belum khusyuk, demi Allah karena dosanya masih ada. Nggak ada yang lain tuh. Kalau kita malas ibadah, itu kan ada dosa yang masih ganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Gak ada yang lain, sudah gak mungkin yang lainnya. Itu sudah teori syar'i, wahyu dari langit, gak mungkin salah gitu. Tapi kalau kita sudah perbanyak istighfar, maksain diri dalam hal-hal yang baik, tutup pintu-pintu itu, maka insya Allah akan aman. Tutup temboknya. Baik Ustaz, nonton bioskop kan hiburan. Hiburan seorang mukmin pengajian. Memang begitu. Hadir seperti ini, hiburan seorang mukmin itu dengar pengajian, dengar Al-Quran, ketemu sama orang-orang saleh.
Sampai Abu Darda, sahabat Nabi berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup di dunia. Gitu kan? Di antaranya beliau mengatakan adalah duduk bersama dengan orang-orang saleh atau beribadah. Ibadah, sholat malam dan puasa. Kalau bukan karena itu saya tidak mau hidup. Sampai dia bilang begitu. Harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Waktu berlalu. Kalau Bapak Ibu bilang nggak apa-apa deh berlalu, kan ini saya masih muda, umur masih ada. Baik. Setiap hari, jawaban saya, setiap hari ada buku lembaran amal. Setiap hari. Buku lembaran amal itu, kalau sudah berlalu, tidak bisa diperbaikin. Misal, kemarin kita tonton yang haram. Kemarin kita melakukan zina. Kemarin kita dusta. Kemarin kita mabuk. Kemarin kita apa saja. Dicatat nih oleh malaikat. Lewat. Atau kemarin kita sholat pas-pasan. Ya, yang penting sholat, udah selesai. Itu kan buru-buru, hanya karena mau kejar sinetronnya, mau kejar filmnya, mau apa, buru-buru, akhirnya tercatat. Baik, sekarang sudah tahu hukumnya, ya Allah nyesal ya. Baik, sudah tercatat nih, sudah lewat. Saya tobat, baik tobat kepada Allah, dimaafkan oleh Allah secara hukum. Hukuman di akhirat nggak ada, kalau sudah tobat, tapi tidak dihapus dari buku amal tuh. Hari kiamat dilihatin nih, umur 17 tahun kau zina lo ya. Di tempat ini sama ini kamu dusta, ini kamu riba, ini kamu gini. Dilihatin semua. Malu, kata Atha bin Abi Rabah, tidakkah seseorang di antara kita malu hari kiamat pada saat dibeberkan amalnya? Semuanya berisi pelanggaran kepada Allah. Walaupun ada tobatnya. Untuk apa? Sisi yang lain, buku amal itu tadi sebenarnya setiap hari lembarannya ada. Bisa kita isi dengan ketaatan. Kenapa bukan dengan sholat, kenapa bukan dengan puasa. Dan sabar sedikit sampai mati, masuk surga tuh. Kenapa kita nggak bisa sabar? Harus bisa, lawan syaitan itu. Nggak boleh, karena syaitan itu seperti marketing, nawarin produknya. Begini, begitu, kita nggak terima, hak kita. Orang nawarin produk, kita nggak turunin kaca mobil, ya sudah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Jangan diiyakan. Dan tidak ada aibnya berubah nih. Gitu kan? Tidak ada aibnya. Allahu a'lam, kalau saya sarankan hindari. Gitu kan? Hindari. Ya, walaupun Anda bilang saya sama suami, ya, coba renungin ya. Sama saja. Coba sekarang ajak suami ke pengajian. Weekend bisa hadir di pengajian mana, tablik akbar di mana. Berat, ya harus dilawan. Coba deh. Karena majelis ilmu itu mengubah orang menjadi lebih baik, lebih taat, lebih soleh, lebih soleha. Hiburan anak-anak, kalau kita dulu selalu habisin waktu di mall, anak-anak sekarang ke pengajian ajaknya. Daripada ajak ke kolam renang, lihat auratnya orang. Baik kita ajak ke pengajian. Berat Ustaz, coba dulu ceritain, rayu, janjiin sesuatu, setelah itu nanti beli apa. Yang penting hadir nak ya, ikut ya, nanti ibu beliin ini. Apa-apa. Harus berhasil, gimana caranya? Sebagaimana kita kadang-kadang kalau mau ajak teman kita buat dosa, kita berusaha supaya dia mau ikut. Ya nggak? Biasa kan begitu ya? Kalau kita mau satu tempat, kita rayu teman kita, ayo dia ikut, dia rayu, dia apa, saya bayarin deh, segala macam. Kenapa kalau dalam kebaikan kita nggak bisa? Harusnya bisa dong. Dan itu adalah bentuk sedekah kan.